Jumpa lagi di channel Singgih Solution. Akan dibahas soal-soal gerak parabola pada uji kompetensi 2 bagian yang A. Oke, langsung bahas. Uji kompetensi 2 A. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Satelit diluncurkan dari permukaan bumi dengan kecepatan 75 meter per sekon. Sudut elevasi 53 terhadap horizontal oleh sebuah roket. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Vektor posisi satelit saat T8 sekon setelah diluncurkan adalah yang mana ya? Jadi apa ini? Vektor posisi. Jadi R-nya ya. R-nya seperti apa ya? Baik, kita jawab ya. Ini. R-nya kan seperti ini ya. Maksudnya R itu ya. Nah, kita buat vektor R kan sama dengan ini ya. Ini I ya, vektor posisi ini ya. Ini Y. Ini J, yang ini X ya. Nah, jangan lupa ya. Nah, rumus dasarnya seperti ini ya. Nah, X sendiri ya, tulis ini ya. X sendiri kan sama dengan apa? V0 dikalikan cos theta dikalikan T ya. Ini ya, persamaan vektor posisi untuk ya X ya saat T sekon ya, seperti ini ya. Dimana tetanya itu ya, tetanya adalah berapa? 53 ya. Cos theta berapa nih ya? Ini merupakan apa? Segitiga triple Pythagoras nih ya. Gambar seperti ini. Seperti ini ya. Ini siku-siku. Katakanlah ini sudutnya ini 53. Berarti ini apa? 37 ya. Nah, di sini untuk cos ini kan. Ini kan miring kan ini. Triple Pythagoras berapa? 3 4 5 ya. Ini 3 di depan 37, di 3 di depan 53 itu 4. Yang miringnya adalah 5. Berarti cos theta ya. Cos theta. Tetanya berapa di sini? 53. Ya, berarti cos ini ya, samping per miring ya. Berarti berapa itu? 3/5. Nah, sudah ya. Nah, kalau sinusnya berapa sinusnya? Sinus 53 ya. Berarti depan dibagi miring nanti 4 dibagi 5 ya. Baik, kita masukkan jadi sini ya. V0 ya, berarti X sama dengan V0-nya berapa? Ini 75. Satunya sudah sesuai ya. Cosnya. Cos theta berapa? Berarti tetanya ganti berapa? 53. Berarti apa? Dikalikan 3/5. T-nya berapa? Pada T ini 8-nya, diisi 8-nya. Seperti ini ya. Ini kalau kita kalikan, berapa ini? Ini 360 meter ya. Sekarang yang Y-nya ya, yang Y ini. Y di sini merupakan apa? Gerak lurus berubah beraturan. Kalau X apa? Gerak lurus beraturan ya. Yang rumusnya apa ini di sini? Nah, sesuai dengan rumusnya ya. Berarti V0 sin theta dikalikan T min. Kenapa min? Karena dia di atas ya. Setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat ya. Sudah, kita masukkan aja ya di sini ya. Berarti V0-nya berapa? 75. Sin theta. Tetanya berapa? Tetanya adalah 53. Sinus tadi berapa sinusnya? 4/5. T-nya berapa? 8 ya. Dikurangi ini setengah, ini 10. Berarti ini 5 ya. Nah, langsung aja ya. Jadi T-nya berapa di sini? T-nya adalah 8 ya. 8 dikuadratkan. Seperti ini ya. Ini kalau kita hitung ya. Nah, ini ketemu berapa ini? Ketemu 160 meter ya. Berarti apa? Vektor posisinya berapa R-nya? Kita masukkan aja R-nya ya. Baik, R-nya kita masukkan aja di sini. Ya. Sehingga R berapa itu? Kita masukkan X-nya. X-nya kita ganti ini ya. 360 I ditambah Y-nya berapa? Y-nya adalah berapa ini ya? Y-nya 160 J. Seperti ini ya. Satuannya apa? Meter. Sudah seperti ini ya. Cukup jelas ya. Baik, kita lihat ya. Jawabannya 360 I ditambah 160 J ya. Nah, jawabannya yang C. Oke ya. Cukup jelas.
Nomor 2 ya, soalnya seperti ini. Vektor kecepatan sebuah lembing yang dilempar ke udara dengan sudut elevasi theta. Dituliskan dalam persamaan ya, V0 sama dengan 8I ditambah 6J. Jarak mendatar X dan vertikal Y lembing saat 0,8 sekon berturut-turut adalah berapa ya? Dimana G-nya adalah 10 ya. Maksudnya apa ini? Koordinatnya ya. Ini kalau kita ilustrasikan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Katakanlah titik ini titik O. Ya. Nah, misalkan titik A-nya di sini. Jadi dari O ke A ya, ini berarti waktunya berapa? TOA-nya sama dengan berapa? 0,8 sekon ya. Yang ditanyakan ini koordinat ini. Artinya apa ini? XA, YA. Ini berapa ini ya? Nah, ini pilihannya ya. Baik ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ya, ini vektor ya, ini VO, ini vektor ini ya. Ini kan sama dengan 8I ditambah 6J ya. Nah, jangan lupa dasar teorinya ya. Di sini VO itu kan terdiri dari apa? V0 VOX di ini ya, I ya, ditambah VO yang Y ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini J ya. Nah, berarti ini kesimpulannya ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Jadi jangan lupa ya. Berarti VO V0X-nya sama dengan 8, V0Y-nya sama dengan 6 ya. Nah, XA sendiri kan posisi ini ya. Jadi XA sendiri kan sama dengan VOX dikalikan T. Karena apa? Ini merupakan apa? Merupakan turunan dari apa? Gerak lurus beraturan ya. Nah, ini kita ganti. Berapa tadi? 8. T-nya berapa? T-nya tentunya dari OA ya. Berapa ini? 0,8. Ini kalau kita kalikan berapa? 6,4 satuannya meter ya. Sekarang YA-nya. YA-nya itu merupakan apa? Sumbu Y kan merupakan apa? Gerak lurus berubah beraturan kan ya. Nah, berarti ini rumusnya ya. Rumusnya jangan lupa ya. VOY dikalikan T min setengah GT kuadrat. Dari mana nih ya? Sama dengan apa? Ini kan sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat GLBB-nya. Ya. Nah, kalau gerak pelurunya atau gerak parabolanya seperti ini. Di mana A kita ganti dengan minus G ya. Kita masukkan aja ya. Ini sama dengan berapa? 6. T-nya berapa T-nya? 0,8. Ini ya. Ini berapa ini? Ini kan 10 berarti ini 5. T-nya berapa T-nya? 0,8. Dikuadratkan ya. Ini kalau kita hitung berapa ini? Kita sederhanakan 1,6 ya. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya ini. Y-nya ini. Baik ya, kita lihat ya. X-nya adalah berapa? 6,4. Y-nya berapa? 1,6 ya. Satuannya meter. Oke ya. Nah, coba yang E ya. X-nya 6,4. Y-nya 1,6 ya. Seperti ini. Cukup jelas? Oke ya. Kalau masih bingung bisa tanya via WA ya. Nomornya ada di kolom deskripsi. Nomor 3. Seorang anggota TNI AL menembakkan suar untuk memberikan sinyal bahaya. Posisi pistol yang menghasilkan tembakan suar tertinggi adalah yang mana ya? Yang A ya. V0-nya 60. Sudutnya 60 derajat. Yang B, V0-nya kecepatan awalnya berapa? 70. Sudutnya 53 ya. Dan seterusnya ya. Nah, pakai apa dasar teorinya ya? Memakai apa? Tinggi maksimum atau YMAX ya. Nah, rumusnya pakai ini ya, jangan lupa ya. Jadi V0 dikuadratkan dikalikan sinus sudutnya theta misalkan ya. Ini kita kuadratkan hasilnya ya.
dibagi 2 dikalikan G ya. Jadi yang mempengaruhi berbanding lurus, tapi ini kuadrat ya. Baik ya. Nah, kalau kita hitung itu ya, dari A, B, C, D, E, ternyata harga yang paling besar itu adalah yang mana? Yang C ya. Kalau kita hitung seperti ini. Y max sama dengan V0-nya berapa? 80. Kita kuadratkan. Sudutnya berapa itu? 45. Sinus 45 berapa? Setengah akar 2 dikuadratkan ya. Ini 2. G-nya 10. Sudah seperti ini ya. Berarti ini berapa ini? 6400 setengah akar 2 itu kalau dikuadratkan berapa? Ya. Ya setengah ya. Dibagi berapa? Dibagi 20 ya. Nah, kalau kita hitung ya, ini berapa nih? Ini 3200 dibagi ini berarti berapa? 1600. Satuannya meter ya. Nah, sedangkan yang DE selain itu lebih kecil dari berapa? 1600. Berarti yang kita pilih adalah yang mana? Yang C ya jawabannya ya. Oke. Sudutnya 45, kecepatan awalnya adalah 80 meter per sekon ya. Seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Andin melakukan percobaan menggunakan selang yang terhubung keran seperti gambar di samping. Waktu yang dibutuhkan semburan air sampai menyentuh tanah adalah berapa sekon ya? Nah, ini kerannya, yang ini dihubungkan oleh selang seperti ini ya. Ini ya. Ini membentuk apa? Gerak parabola ya. Nah, yang ditanyakan ini katakanlah ini titiknya titik A di sini ya. Titik A, di sini titik B, di sini titik C ya. Nah, yang ditanyakan ini waktunya T dari A ke C ya. Ini berapa ya? Baik ya. Berarti kita harus mencari VA-nya dulu berapa ya. VA-nya berapa? VA-nya kita peroleh dari apa? Hukum kekekalan energi ya. Berarti EMA sama dengan energi mekanik di B. Sedangkan EM kan sama dengan EP ditambah EK. Yang ini juga gitu ya. EP di B ditambah EK di B ya. Acuannya ini, acuannya ya. Berarti di sini kan EP sama dengan M kali G kali H. HA-nya ini 0. Berarti ini sama dengan 0 yang ini ya. Yang ini 0. Yang ini ada ya. Yang ini setengah MVA dikuadratkan ya. Sama dengan ya. Di sini kan kecepatan airnya dari sini besar, terus berkurang, akhirnya di sini menjadi apa? 0 di sini ya kecepatan VB ya. VBY-nya itu 0. Tapi VBX-nya itu ada ya. Ini VBY-nya 0 ya. Nah, atau karena kecepatan di B 0 berarti EK di B 0 ya. Karena apa? EB kan sama EK kan setengah MV kuadrat, ini 0. Tapi energi potensialnya ada ya. Nah, besarnya berapa? M dikalikan G dikalikan H. Ini HB-nya itu atau YB sama aja ya. Ini HB. HB-nya berapa? 1,8 ya. Kedua ruas kita bagi M. Nah, udah seperti ini ya. Dari sini terus kita kalikan 2 ya. Langkah selanjutnya maka VA sama dengan ya sama dengan akar di 2 dikalikan G dikalikan H kalikan B. HB ya, HB maksudnya ya. Maka ya tinggal ngisi aja ya. Berarti kan 2 dikalikan G-nya 10 dikalikan H-nya berapa? 1,8 ya. Nah, ini berarti berapa? Ini kan 36. Berarti akar 36 sama dengan 6 meter per sekon. Ya, ini VA-nya. Langkah selanjutnya kita analisa gerakan dari A ke B ya. Nah, sini dari A ke B. Kita lihat ya. Nah, tadi untuk yang di B kan, jadi VBY-nya itu kan sama dengan 0 ya. Sedangkan VBY kan sama dengan rumusnya kan jadi V
V VAY sinus. Ini awalnya ya dari A ke B ya. Sin alfa atau theta, alfa aja sudutnya ya. Alfa min G T. T-nya dari A ke B ya. Ini sama dengan 0. Dari sini kan T dari A ke B kan bisa dicari ya. Jadi sama dengan berapa itu? VAY kan langsung aja ya, VA sin langsung ini aja wis. Ini saya ganti VA sin alfa dibagi dengan G ya. Berarti VA-nya kan bisa tahu di sini ya. Tadi kan 6. Ini tahu, ini 10. Sedangkan sin alfanya belum tahu ya. Nah, kita pakai apa? Pakai rumus lagi ini ya, pakai rumus ya. Ada namanya Y maksimum ya, Y maksimum atau di sini Y maksimumnya itu atau ini HB ya. Nah, sama dengan apa rumusnya? V0 atau VA. Nah, di sini VA kuadrat sinus ya. Ini sinus kuadrat alfa per 2G seperti ini ya. Ya di sini VA-nya VAY. VAY sendiri kan V0 sin alfa dikuadratkan ya. Jadi V0 kuadrat sinus alfa kuadrat per 2G. Seperti ini ya. Hanya kita ganti berapa nih? 1,8 VA-nya berapa? Ini dikuadratkan berarti berapa? Ini 36 ya. 36 sinus kuadrat alfa di sini 20. 2G-nya kan 10, 20. Maka sinus kuadrat alfa berarti kan ini 3. Ini kali ini kan 36. 36 dibagi 36. Berarti sama dengan 1. Maka sin alfanya ya akar 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan di sini sin alfanya kan ya. Sin alfanya tadi, sin alfanya kan sama dengan 1. Ini kita ganti 1 taruh di sini ya. Berarti TAB-nya sama dengan 6 dibagi 10 berarti 0,6. Sedangkan yang ditanya adalah TAC ya. Nah, kita tahu TAC kan sama dengan kan simetris ya. Berarti 2 dikalikan TAB. Sudah seperti ini. Jadi sama dengan berapa? 2 dikalikan 0,6. Berarti sama dengan berapa? 1,2 ya. Satuannya apa? Sekon ya. Seperti ini. 1,2 ya. Baik, kita lihat ya 1,2. Jawabannya yang ini ya. Yang A ya. Cukup sederhana ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Sahrul melakukan 4 kali tendangan yang tercatat seperti dalam tabel berikut ya. Ada 4 tendangan. Tendangan pertama kecepatan awalnya 4V. Sudut elevasinya 30 ya. Kedua seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini ya. Ketinggian maksimum bola dari urutan terendah ya adalah berapa ya? Ya kita masukkan aja rumusnya ya. Nah, Y mak ya, jangan lupa rumusnya seperti ini ya. V ya. V awalnya dikuadratkan dikalikan sinus ya. Sinus apa? Sudut elevasinya ya. Alfa. Jangan lupa ini ada kuadratnya nih ya. Dibagi 2 dikalikan G ya. Karena ini yang kita cari adalah pembilangnya aja. Karena penyebutnya semua kan sama ini. Tendangan pertama juga 2G juga kan penyebutnya. Yang kedua juga 2G ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tendangan yang pertama. Kita masukkan aja rumusnya ya. Y sama dengan V0. Ini yang satu ya. Dikuadratkan. V-nya variabel B nggak usah aja, angkanya saja ya. Ini berapa? 16 dikuadratkan. Sinus 30. Sinus 30 kan setengah dikuadratkan berarti 1/4. Dibagi 2G. Berarti sama dengan berapa? Ini 4/2G ya. Tendangan yang kedua dimasukkan lagi. Rumusnya tetap ini. Y sama dengan 3. V0-nya 3 dikuadratkan berarti 9. Angkanya saja ya. 9.
Jangan lupa sinus 37 ya. Nah, sini aja wis. Sinus 37 itu sama dengan 3/5. 3/5 ya. Nah, berarti ini kan dikuadratkan 9. Ini 3/5 dikuadratkan berarti 9/25. 9/25. Yang ini 2G-nya biarin aja ya. Ini 81 dibagi 25. Berarti berapa itu? 3,24. 3,24 per 2G. Tendangan yang ketiga ya. Nah, tinggal 3. Dimasukkan lagi aja rumusnya ya. Y sama dengan V0 dikuadratkan 3 dikuadratkan berarti 9 ya. 9 dikalikan ya. Sinus 45. Sinus 45 itu kan setengah akar 2 ya. Nah, kalau kita kuadratkan setengah akar 2 dikalikan setengah 2 ya setengah. Dikalikan setengah. Nah, dikalikan setengah dibagi 2G. Sehingga berapa? 4,5 per 2 kali G ya. Sekarang tendangan yang keempat. Ya, rumusnya tetap Y sama dengan ini dikuadratkan. Variabelnya nggak usah, yang penting angkanya. Berarti 4 dikuadratkan dari 16. Dikalikan sinus 53. Sinus 53 derajat itu sama dengan berapa? 53 ya. Ini kan triple Pythagoras yang segitiganya ya. Jadi sama dengan 4/5. 4 dibagi 5 ya. Udah, kita masukkan saja ya. Berarti ini 4/5 dikuadratkan berarti berapa? 16 per 25. 16 dibagi 25 per 2G. 16 kali 16 kan 256 ya. 256 dibagi 25 sama dengan berapa itu? 10,24 per 2G. Nah, langkah selanjutnya apa ya? Nah, pertanyaannya di sini kita lihat ya. Oke, kita lihat pertanyaannya Pak. Ketinggian maksimum bola dari urutan terendah ya. Dari terendah dulu ya. Yang terendah mana itu? Yang terendah adalah yang ini. Berarti yang 2. 2. Terus ini 1. Terus 3. Terus berapa lagi? 4. Paling besar itu 4 ya. Seperti ini jawabannya ya. Oke ya. Cukup sederhana ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Sebuah batu besar terlempar keluar saat terjadi erupsi gunung api dengan kecepatan 15 meter per sekon seperti gambar di samping. Waktu tempuh batu hingga menghantam ke sisi gunung api yang lebih rendah 14 meter dari puncak gunung adalah berapa sekon ya. Baik ya, kita ilustrasikan seperti ini ya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X-nya seperti ini ya. Ini gunung, puncak gunung berapinya yang ini ya. Di sini berapa di sini? 14 meter. Nah, di 15 meter ya di sini. Ini 14. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini 0,0-nya di sini ya. Katakanlah di sini titik A. Kita buat ini ya. Sudutnya berapa itu? Sudutnya 37 seperti ini. Kata ini VA. Sudutnya 37 derajat ya. Kata ini titik B. Titik B itu koordinatnya berapa? Ada XB, YB. YB-nya berarti kan 0 seperti ini. Ya, yang ditanyakan apa di situ ya? Yang ditanyakan waktu ya. Nah, dari A ke B, TAB-nya itu berapa? Seperti ini ya. Nah, baik ya. Nah, ini ada merupakan apa? Karena sumbu Y kan merupakan apa? Gerak lurus berubah beraturan ya. Sehingga kita perlu seperti ini untuk sumbu Y ya, sumbu Y ya. Berarti rumusnya apa di sini? Ini kan ada mula-mula. Berarti YB sama dengan Y0. Y0-nya berapa? YA ditambah V0. V0-nya berapa? VA
sinus alfa sudutnya berapa? 37 derajat dikalikan T dikurangi setengah G T kuadrat ya. Di sini kita definisikan sinus 37 derajat itu kan sama dengan 3/5. Sedangkan YB-nya di sini kan 0 loh. 0. YA-nya berapa di sini? 14 ya. Nah, kita pindah ke ruas kiri semua ya. Kita nolkan. Baik ya. Berarti ini pindah ke sini ya. Berarti kan ini setengah GT. Berarti ini 10 ya. Ini 10 dikalikan setengah kan berarti kan 5 ini. Pindah ruas di sini ya. Ini berapa? 5T kuadrat. Ini pindah ke ruas ini berarti negatif. VA-nya berapa? VA-nya adalah kecepatan berapa? Di sini adalah 15. Ya. Di sini ya. Dipindah sini jadi minus 15 dikalikan ini ya. Sini 37 kan 3/5. Dikalikan T. T-nya TAB ini ya. Ini TAB, TAB. Atau kita tulis T aja ya. Terus ini pindah ke sini nih ya. Ini YA-nya berapa tadi? Ini sama dengan YA. YA-nya berapa? 14. Sama dengan 0. Sudah ini ya. Ini menjadi berapa? 5T kuadrat. Yang ini berapa? Dicoret berarti ini menjadi 9T min 14 sama dengan 0. Sudah kita faktorkan saja ya. Jadi ini 5T. Yang ini T 0 ya. Kita isi aja ya. Jadi berapa ini? Ini min 14. Yang ini apa? Yang ini positif 1. Kalau dicek sama dengan ini ya. Nah, ini pembuat nolnya seperti ini. Berarti 5T min 14 sama dengan 0. Atau T plus 1 sama dengan 0. Ya. Berarti T sini ya. 5T sama dengan 14. Maka T sama dengan 14 dibagi 5. Berarti sama dengan berapa ini? 24/5 ya. Nih, saya tulis sini aja wis. 24/5 atau berapa? 2,8 sekon. Atau ini ya. Ataunya ini T plus 1 sama dengan 0. T sama dengan minus 1 tidak memenuhi ya. Karena negatif yang memenuhi adalah berapa waktunya? TAB-nya 2,8 sekon ya. Baik ya, kita lihat 2,8 ya. Jawaban yang C ya. Nomor 7. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 80 meter per sekon dan membentuk sudut elevasi sehingga mencapai ketinggian maksimum 80 meter. Anggap percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan peluru saat T sama dengan 3 sekon adalah berapa ya? Baik ya, yang diketahui adalah ini ya. Nah ini berarti V0-nya itu 80. Terus tinggi Ymax ya, tinggi maksimum. Berapa itu? 80. Terus G-nya 10 ya. Jadi ini kita gunakan ini ya. Ymax ini kita gunakan ya. Nah, langsung aja kita pakai rumus Ymax-nya. Ymax itu sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Sudah ya. Berarti ini tahu ya, ini tahu. Maka kita cari ya. Dari sini kita mencari sin alfanya itu berapa ya. Baik, langsung kita isi aja wis ya. Ini berapa ini? Ya maksimumnya nih ya, ketinggiannya 80 meter, 80. Ini V0-nya berapa ini? Ini ya. 80 dikuadratkan dari 80 dikalikan 80. Sinus kuadrat alfa. Yang ini 2G ya. G-nya 10 jadi langsung aja 20 ya. Sudah ini kita coret ini. Ya, tinggal satu berarti sinus ya. Berarti sinus kuadrat alfa sama dengan berapa? Ini kan 20/8 berarti 1/4.
maka sinus alfanya ya akar. Nah, berarti berapa? Plus minus setengah ya. Kita ambil yang ini aja, yang positif aja. Menjadi berapa? Setengah. Nah, ya. Berarti sinus alfa sama dengan setengah. Alfanya jadi berapa? Sinus yang akhirnya setengah berapa? 30 derajat ya. Selanjutnya yang ditanyakan apa ini? Ya, yang ditanyakan ini ya. Yang ditanyakan adalah ini ya. V pada saat, jadi VT pada saat berapa? Sini 3 sekon. Ini sama dengan berapa ya? Jangan, jadi kecepatan setiap saat ya. Jadi rumusnya ini. Berarti VT sama dengan kita akar ya. Ini VX kuadrat ditambah VY kuadrat ya. Berarti kita perlu ini. Nyari VX-nya ya. Baik, kita cari VX-nya. Vx kan sama dengan V0 dikalikan cos alfa. V0-nya berapa? 80. Dikalikan cos berapa? Alfanya kan 30. Oh, sudah kita masukkan aja ya. 80 dikalikan cos 30 apa? Setengah akar 3. Maka berapa? 40 akar 3. Sedangkan kita butuh apa? Vx kuadrat ya, kita kuadratkan saja. Jadi 40 akar 3 kita kuadratkan ya. Menjadi berapa itu ya? 40 kali 40 berarti berapa? 16. Jadi 400. Ya, 0, 0 ya. Sekarang sudah. Yang kali ini VY ya. Jangan lupa VY rumusnya kan sama dengan V0 dikalikan sin alfa min G dikalikan T. T-nya berapa? T-nya dimasukkan 3. Sudah, dimasukkan saja. V0-nya berapa? V0-nya adalah 80 dikalikan sinus alfa. Sin alfa kan 30, sinus 30 berapa? Setengah. Min G-nya berapa? G-nya 10. 10 dikalikan 3. T-nya kan 3, berarti berapa? Sama dengan 30. Ini kan 40 kurangi 30 berarti 10. Yang kita cari adalah apa? VY kuadrat. Ya, 10 kali 10 ya 100. Sudah seperti ini ya. Langkah selanjutnya gimana? Kita panggil yang ini ya. Yang ini kita tulis lagi aja di sini. Jadi VT sama dengan akar ya. Vx-nya berapa? Vx-nya ini. Vx-nya ini 4800 ditambah VY-nya kuadrat mana ini? Tambah 100. Jadi kan akar 4900. Jadi berapa nih? Ya 70. Sudah seperti ini ya. Satuannya apa? Meter per sekon ya. Kalau masih bingung ya bisa tanya via WA ya. Nomornya ada di kolom deskripsi. 70 meter per sekon ya. Baik, kita lihat. Jawab yang E. Nomor 9. Seorang pemadam kebakaran menyemburkan air dari selang dengan sudut 60 derajat ke arah bangunan yang terbakar seperti gambar di samping ya. Gambarnya seperti ini. Ini ya. Jarak pemadam kebakaran dengan bangunan yang terbakar sejauh D ini ya. Dan kelajuan awal semburan air 2V. Ini 2V V0-nya ya. Ketinggian H semburan ini ya. Ketinggian H semburan air yang mengenai bangunan tersebut dituliskan dalam persamaan ini ya. Mana jawabannya ya? Baik, kita ilustrasikan aja ya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini. Nah, kita buat bangunannya ini ya. Kita ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini titik O. Nah, jadi 0,0-nya di sini ya. Katakanlah ini bangunannya. Nah, ini katakanlah titik A. Jadi titik A itu di sini ya, A itu kan sama dengan koordinatnya XA, YA ya.
Sedangkan di sini XA-nya itu sama dengan apa? Di sini sama dengan D. Sedangkan YA-nya ini sama dengan H yang ditanyakan ini ya. Yang ditanyakan itu hanya berapa? Di hanya itu berapa? Itu ya. Baik ya, kita definisikan ya. Yang diketahui kan ini. XA-nya ini dari simbolan ini namanya D ya, dari sini ke sini, ini ke sini, ini namanya D. Ini katakanlah VO, V0-nya itu 2V. Sedangkan sudutnya atau theta sama dengan 60 derajat ya. Nah, kita ambil di sini ya. XA sama dengan D ya. Nah, XA kan sumbu X ya. Berarti apa? Gerak lurus beraturan. Berarti XA sama dengan V0 ya, sini aja ya. Oke. V0 cos alpha dikalikan T. Nah, ini rumusnya nggak boleh lupa ya. V0-nya kita isi ya. V0-nya berapa itu? 2V. Cosnya cos 60 derajat, kita tulis saja cos 60 derajat dikalikan T ya. Ini kita ganti XA-nya ya. XA-nya tadi apa? Ini D ya. Berarti D sama dengan 2V, ini cos 60 kan setengah. Kita coret ya. Ya, maka T sama dengan V seperti D per V seperti ini. Ini kita beri nama persamaan 1 ya. Selanjutnya ya, dari hanya atau YA-nya di sini ya. Kita tulis ini. YA itu kan sama dengan H ya. Ini termasuk apa ini? Ini termasuk bahwa gerak lurus berubah beraturan. Berarti di gerak parabolanya rumusnya menjadi apa? Ini menjadi V0 sinus alfa dikalikan T min setengah. Kita tulis lagi aja ya. H sama dengan V0 sinus alfa dikalikan T min setengah G dikalikan T kuadrat ya. Yang dicarikan hanya V0-nya kita ganti ya Pak, 2V. Ini sinus 60 derajat dikalikan T min setengah, ini G, ini T kuadrat. Sudah tinggal masukkan aja T-nya kita ganti berapa? D per V ya. H sama dengan 2V. Yang ini kan sinus 60 kan setengah akar 3. T-nya kita ganti ini. Jadi D dibagi V dikurangi setengah dikalikan G. T-nya kita kuadratkan menjadi apa? D kuadrat per V. H sama dengan kita coret ya. Jadi akar 3 dikalikan D dikurangi ya. Ini ya. G dikalikan D ada kuadratnya ya. Ini tadi ada kuadratnya kurang nih ya. Nah, sekarang ini T-nya T kuadrat. Jadi D kuadrat per V kuadrat ya. Ini G D kuadrat per 2V kuadrat. Sudah seperti ini ya. Nah, jawabannya adalah ketemu ini ya. Jangan lupa kalau suka dan bermanfaat video ini ya, subscribe, like, dan share. Mau tanya-tanya, bingung ya? Bisa via WA ya, nomornya ada di kolom deskripsi. Baik ya, kita lihat jawabannya ya, seperti ini. Nah, ternyata ini jawabannya ya, akar 3D dikurangi GD kuadrat per 2V kuadrat. Cukup jelas ya. Nomor 10. Seorang atlet sepak bola mengarahkan tendangannya agar tepat mengenai alarm di titik puncak bidang miring sebagai tanda berlangsungnya kegiatan PON seperti gambar berikut ya. Ini bidang miring, titik puncak bidang miringnya ya. Di mana G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan apa? Kecepatan bola ketika sampai di titik dasar bidang miring. Berarti di sini ya. Sebesar berapa? Baik ya, kita lihat gambarnya ya. Nah, ya. Ini kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya ya, seperti sini aja ya. Nah, di sini. Di sini sumbu X-nya ini. Di sini sumbu Y-nya ini. 0,0-nya di sini ya. Nah,
Katakanlah di titik A. Ya, yang ini titik A, ini titik B, ini titik C. Jadi nanti yang tanyakan itu VC-nya itu berapa? Itu pertanyaannya seperti ini ya. Ya, kita analisa dari A ke B ya. Nah, A ke B ya. Ini merupakan bahwa gerak parabola ya. Kita definisikan ya. Nah, di sini ini kita A ke B itu kita mencari kecepatan di A dan kecepatan B ya. Nah, nanti pakai apa? Pakai hukum kekalahan energi ya. Baik, kita cari VA ya. Di sini VA-nya itu hanya VAX aja ya. VAX, VAY-nya 0 ya. Sedangkan VAX sendiri kan sama dengan VA ya. VA ke arah sumbu X ya. Ini dikalikan cos alfa ya. Sedangkan alfanya kan mendatar ini ya. Berarti ini VAX saja ya. Nah, sudutnya katakanlah alfanya sama dengan 0 derajat ya. Berarti kalikan 0 derajat. Cos 0, kita tulis ini ya. Ini VA dikalikan cos 0 kan 1. Berarti VAX-nya sama dengan VA yang mendatar ya, atau VA saja wis. Selanjutnya kita lihat titik B ya. Di titik B ini kan XB ya, sini ya. XB, nah ini kan ada koordinat di sini ya, XB YB ya. Nah, XB kan ini kan merupakan apa? Kalau pakai sumbu X berarti kan pakai gerak lurus beraturan. Berarti rumusnya VAX ya dikalikan cos alfa, cosnya alfanya kan 0, cos 0 derajat dikalikan T. Nah, TAB ya. Nah, di sini ya XB-nya berapa? Nah, di sini kan dari sini. Sedangkan dari sini ini 28, sedangkan ini 16. Berarti ini XB-nya berapa? Kan 28 dikurangi 16 ya. Nah, berarti sama dengan berapa? Nah, tulis di sini ya, XB aja dia. XB sama dengan 28 dikurangi 16 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 12. Saya isi ini 12 ya. 12 di sini VAX saja. Karena apa? VAX sama dengan VA ya. Nah, biarin aja wes ya. Cos 0 kan 1 dikalikan TAB. Nah, berarti kita mencari TAB. TAB-nya berapa ini? TAB-nya ya. Memakai apa? Memakai ini aja ya. Memakai dari YB ya. Di sini kan B dari YB aja. YB ini kan sumbu Y, berarti pakai apa ini? Gerak mengacu pada gerak lurus berubah beraturan ya. Di sini YB sama dengan ya. Di sini nah, di sini ada namanya YA, titik koordinat A di sini ya. Ini XA-nya kan 0 ya. Nah, di sini YA itu sama dengan Y0 aja wis ya. Mula-mula karena mula-mula ya. Jadi YB sama dengan Y0 ditambah V0 sin alfa ya dikalikan TAB min setengah GT kuadrat seperti ini. Jangan lupa rumusnya ini ya. Baik ya. YB-nya kita isi ya. YB-nya berapa ini ya? Nah, YB-nya tadi berapa YB-nya? Ya. YB kan ini. Ya, tadi sini YB. YB-nya berapa nih? Lihat segitiga ini ya. Ini katakanlah kan kalau ditulis seperti ini ya. Nah, berarti ini kan bisa dicari pakai tan aja ya. Tan 37 kan depan dibagi samping. Berarti YB per berapa ini? Tadi ini 16 ini ada 16 ya. Kita segitiga ini ya. Per 16 bisa juga. Nah, ini sama dengan berapa nih? 3/4. Dari mana 3/4 ini? Ini kan triple Pythagoras ini ya. Nah, tadi dari sini. Ini cos kan ini 8/10 sama dengan kan 4/5 ya. Ini 4, ini 4, perbandingannya ini 4, ini miring ini 5. Berarti ini kan 3 triple Pythagoras ya. Berarti tannya kan sama dengan 3 apa? Tannya sama dengan
Oh, sorry ya, yang keliru ya. Ini kan 37, ini 3, sorry ini ya. Yang ini 3, yang ini 4 ini. Yang ini 4. Jadi tan sama dengan 3/4. Dari sini kan YB bisa dicari ya. Dari sini maka YB-nya bisa dicari kan ya. Nah, YB sama dengan 12. Ya, nah, kita masukkan di sini ya. Jadi ini 12 sama dengan Y0. Y0-nya tadi sama dengan YA. Berapa Y0-nya ya? Y0-nya itu sama dengan berapa? Ini ya, saya tulis di sini. Ya, anehnya. Y0-nya 15,2. Kita masukkan di sini. 15,2 ya. Nah, ini ya, jangan lupa ini. Sudutnya kan ini sinus 0. Sinus 0 kan 0. 0 dikali-kali bilang ini sama dengan 0. Ini 0. Oke, enggak usah ditulis ya. Ini dikurangi. Ini kan G-nya kan 10. 10 kalikan setengah berarti 5. Jadi 5 TA. T-nya TAB ini ya. Ditulis T aja wis ya. T kuadrat. Ya. Dari sini T bisa dicari, pindah ruas ya. Berarti 5T kuadrat sama dengan berapa ini? Ini 3,2. Dari sini T kuadrat sama dengan 3,2 dibagi 5. Ini sama dengan 0,64. Nah, ya T-nya. Maka T tinggal ngakar aja ya. Akar 64/100. Nah, berarti kan berapa? Sama dengan 8/10 ya, atau 0,8 sekon. Ini TAB. Nah. Sedangkan kan dari proses dari A ke B kita kan harus tahu VAX-nya itu berapa. VAX sama dengan VA itu. Ini berapa sama VB. VB-nya itu berapa? Kita cari ya. Nah, tadi dari sini kan VAX sama dengan VA tadi kan ya. Nah, ini berapa ini? Ini kita anggap ini persamaan 1. Ya. Nah, dari ini nanti kita substitusi. TA-nya kita ganti ya. Baik, kita ganti di sini. Nah, dari persamaan 1 kita tulis ya. Nah, ini kan 12 sama dengan VAX atau VA kan sama saja karena VAY-nya 0 ya, dikalikan TAB. Ya. Dari sini VA-nya bisa dicari. Berarti kan 12 dibagi TAB. TAB-nya berapa? 0,8 ya. Ini sama dengan 15. Ini meter per sekon seperti ini. Langkah selanjutnya pakai apa? Hukum kekekalan energi dari A ke B ya. Nah, ya. Dari A ke B. Dari A ke B ini pakai apa? Hukum kekekalan energi. Jadi berarti EP di A ditambah EK di A sama dengan EP di B ditambah EK di B. Seperti ini ya. Nggak boleh lupa ini ya. Oke ya. Baik, kita isi aja ya. Berarti ini MGHA. Tulis ini ya. Ini M dikalikan G dikali HA. HA-nya ini nih ya. Ini HA-nya. HA-nya sama dengan HA. Ya. HB-nya sama dengan YB ya. Nah, berarti ini setengah, ini M VAX tadi ya, VA sama dengan VAX. Jangan lupa ini kuadrat ya. Yang ini, nah ini ya, ini M dikalikan G dikalikan HB ditambah setengah MVB kuadrat ya. Kita dari sini apa yang mau dicari? Yang kita cari adalah VB-nya. VB-nya itu berapa ya? Baik ya. Ini kita coret aja ini M-nya nih. Ya, langkah selanjutnya semua hindari pecahan ya. Dikalikan 2. Nah, seperti ini. Sudah langsung kita isi aja ya. Nah, ini dikalikan 2. Berarti 2 dikalikan G-nya 10. H-nya berapa? H-nya adalah ini ya. Berapa itu? 15,2 dikalikan 15,2 ditambah ini dikalikan 2 kan ini ya, menjadi VA kuadrat ya.
ini sama dengan ini G 10 dikalikan 2 tadi ya, berarti 2 dikalikan 10 dikalikan HB. HB-nya berapa? HB-nya tadi sama dengan berapa? Sama dengan 12 tadi. Mana tadi HB-nya ya? Ini ya, HB sama dengan YB. Nah, seperti ini. Jadi dikalikan 12. Ini ditambah nih 2 kali setengah 1, berarti ini VB kuadrat. Sudah seperti ini ya. Kita masukkan saja ya. Oke. Baik ya, kita kalikan aja ya. Ini kalau kita kalikan 304. Jangan lupa di sini ya. Di sini VA-nya ini kan 15 dikuadratkan, berarti 225 ya. Berarti langsung pindah ruas saja ya. Ini pindah ruas berarti dikurangi ya, dikurangi 240. Itu sama dengan VB kuadrat seperti ini ya. Nah, ini dari sini VB bisa dicari ya. VB sama dengan berapa itu tadi? Atau langsung VB kuadrat aja wis. VB kuadrat sama dengan 289. Langkah selanjutnya adalah ini ya. Kita analisa dari B ke C ya, B ke C. Nah, dari B ke C ya. Memakai apa? Memakai hukum kekalahan energi lagi ya, dari B ke C. Baik ya. Jangan lupa di sini EPC-nya 0 karena ini sebagai acuan ya. Ini sebagai acuan atau referensi. EPC-nya 0. Baik ya, kita pakai hukum kekalahan energi. Dari B ke C. Memakai apa? Ya, ini ya, pakai EP di B ditambah EK di B sama dengan EP di C ditambah EK di C ya. EP di C itu kan MGH, berarti hanya kan nggak ada, berarti 0 ya. Baik ya, kita isi aja wes, sudah tinggal ngisi aja ya. Yang ini tadi kan sudah kan, ini tadi isi aja ya. Berarti ini M kali G kali HB. Yang ini setengah M VB kuadrat. Yang sama dengan ini setengah MVC kuadrat. Ini yang dicari ya. Ya biasa, ini semua ruas dibagi dengan M ya. Nah, langkah selanjutnya mana? Dikalikan 2. Semuanya dikalikan 2. Ya. 2GAB sudah, tadi kan sudah ya. Berarti ini kan 2, berarti 2 dikalikan G-nya 10, HB-nya sama dengan berapa? Sama dengan YB, sama dengan 12. Ya, ini ditambah berapa itu? WB. Ini kan 2 dikalikan berarti kan tinggal WB kuadrat. WB kuadrat kan ini, saya isi aja ya. Berarti 289 ya. Sama dengan yang ini setengah V dikalikan 2, berarti tinggal PC kuadrat. Dari sini VC-nya bisa dicari ya. Dari sini VC kuadrat kalau kita hitung ketemu berapa? 529. Sedangkan yang dicari adalah VC ya. Maka VC tinggal ngakar aja kan ya. VC sama dengan akar 529 ya. Nah, ini sama dengan berapa? 23 meter per sekon ya. Ini yang ditanyakan adalah ini VC-nya. Oke ya. Kalau suka dan bermanfaat video ini ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau mau tanya-tanya ya, bisa via WA ya. Nomornya ada di kolom deskripsi ya. Baik ya, kita lihat 23 meter per sekon. Ya, jawaban yang D. Cukup sederhana. Oke ya, kami ucapkan sampai jumpa.